Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Di tengah perang yang terus berubah, tekanan kini tidak hanya terjadi di garis depan. Jalur logistik Rusia di Crimea mulai menghadapi ancaman dari serangan drone. Sementara di balik kebutuhan pasukan yang semakin besar, muncul dugaan perekrutan warga asing melalui jaringan yang penuh tanda tanya. Bagaimana serangan murah bisa memaksa sistem pertahanan mahal bekerja tanpa henti? Dan mengapa persoalan ini kini menarik perhatian dunia internasional? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada akhir Mei 2026, tekanan terhadap Crimea tidak datang dari satu serangan besar. Tekanan itu muncul melalui rangkaian serangan yang menyasar titik paling penting dalam perang modern, yaitu logistik. Ukraina mengarahkan drone jarak menengah ke jalan raya, jembatan, rel kereta api, feri, depo bahan bakar, dan kendaraan pengangkut militer Rusia. Sasaran utamanya adalah jalur Novorossiya, koridor darat yang menghubungkan wilayah Rostov di Rusia dengan Mariupol, Melitopol, lalu menuju Crimea. Jalur ini menjadi pengganti penting ketika rute lain berada dalam jangkauan serangan. Melalui jalan tersebut, Rusia memindahkan bahan bakar, amunisi, suku cadang, kendaraan tempur Rusia dan personil menuju pasukan di Ukraina Selatan. Pada 1 Juni 2026, laporan lapangan menunjukkan bahwa serangan drone Ukraina mengganggu lalu lintas di jalur Novorossiya. Konvoi tidak lagi dapat bergerak dengan pola serupa. Kendaraan harus memperlambat laju, mengubah waktu perjalanan, atau memilih rute memutar yang lebih panjang. Setiap perubahan itu kecil di peta. Namun bagi pasukan di garis depan, keterlambatan satu truk bahan bakar dapat menahan banyak kendaraan di tempat yang sama. Tekanan meningkat pada 6 Juni 2026. Militer Ukraina menyatakan drone mereka mampu menjangkau dan memburu kendaraan logistik di koridor Melitopol menuju Chonhar, salah satu arah penting menuju Crimea. Bukan hanya kendaraan berat yang menjadi sasaran, truk tangki bahan bakar dan kendaraan pengangkut amunisi juga berada dalam ancaman. Lalu pada 10 dan 11 Juni 2026, krisis mulai terasa langsung di Crimea. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Sevastopol dan Yevpatoria dilaporkan kehabisan pasokan atau dipenuhi antrian panjang. Pembatasan pembelian bahan bakar diterapkan. Pada waktu yang sama, gangguan terhadap jembatan Chonhar dan serangan di sekitar Armyansk mempersempit kemampuan Rusia untuk memasok semenanjung itu dari utara. Pada 21 Juni 2026, otoritas yang ditunjuk Rusia di Crimea menghentikan penjualan bahan bakar kepada warga sipil. Pasokan diprioritaskan untuk layanan penting. Keesokan harinya, kegiatan pariwisata dan perkemahan musim panas anak ikut dihentikan sampai September. Langkah itu memperlihatkan bahwa gangguan logistik telah merembat ke kehidupan sehari-hari. Pada 26 Juni 2026, otoritas pro-Rusia mengumumkan status darurat di Crimea. Keputusan itu diambil ketika kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga, antrian di pom bensin, serta gangguan layanan publik semakin terasa. Crimea yang selama ini diproyeksikan sebagai wilayah aman di belakang garis perang, mendadak harus menghadapi masalah distribusi di dalam wilayahnya. Kekuatan strategi Ukraina terletak pada perbandingan biaya. Drone serang yang nilainya jauh lebih rendah dapat memaksa Rusia mengerahkan radar, sistem pertahanan udara, pengacau sinyal, kendaraan pengawal, dan drone pencegat. Setiap truk yang harus dikawal membutuhkan sumber daya tambahan. Setiap jembatan yang terancam memerlukan perlindungan tambahan. Setiap depo yang diserang menuntut perbaikan dan pemindahan stok. Perang pun berubah menjadi pengujian ketahanan. Ukraina tidak harus menghancurkan seluruh jalur pasokan Rusia. Cukup membuat setiap perjalanan menjadi lambat, mahal, dan berisiko. Pada 29 April 2026, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia bersama organisasi Truth Hounds dan Biro Internasional Kazakhstan untuk Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum menerbitkan laporan yang menyingkap sisi lain perang Rusia di Ukraina. Laporan itu tidak berfokus pada tank, rudal, atau peta pertempuran. Sorotannya tertuju kepada ribuan warga asing yang direkrut untuk memenuhi kebutuhan personil Rusia. Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, sejak Februari 2022, Rusia telah merekrut sedikitnya 27.000 warga asing dari lebih dari 130 negara. Angka itu berasal dari otoritas Ukraina dan sulit diverifikasi secara mandiri karena kontrak militer, data korban, serta pola penempatan pasukan Rusia tidak dibuka lengkap.
Namun, skala perekrutan lintas negara ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah menjadi bagian penting dari kemampuan perang Rusia. Laporan itu juga memuat informasi bahwa Rusia menargetkan tambahan hingga 18.500 rekrutan asing sampai akhir 2026. Target tersebut muncul ketika perang memasuki tahun kelima dan kebutuhan pasukan terus meningkat. Bagi Moskow, merekrut warga asing memberi ruang untuk menambah kekuatan tanpa mengumumkan mobilisasi nasional baru yang beresiko memicu penolakan di dalam negeri. Jaringan perekrutan menyasar kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi rapuh. Warga Nepal, Kuba, sejumlah negara Asia Tengah dan banyak negara di Afrika menjadi target melalui iklan media sosial, perantara lokal, dan tawaran perjalanan. Pesan yang disebarkan seringkali menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, pendidikan, dokumen tinggal, atau peluang kerja di Rusia. Bagi calon rekrutan yang hidup dengan pendapatan terbatas, tawaran itu terlihat nyata. Ada tiket perjalanan, bantuan pengurusan dokumen, dan janji pekerjaan yang tampak resmi. Tetapi setelah mereka tiba di Rusia, situasinya dapat berubah cepat. Sejumlah kesaksian yang dihimpun organisasi hak asasi manusia menyebut para pendatang diarahkan ke pusat perekrutan militer, bukan ke tempat kerja sipil seperti yang dijanjikan. Di sana, kontrak disodorkan dalam bahasa Rusia. Banyak orang tidak memahami isi dokumen, rincian tugas, maupun resiko yang menyertainya. Dalam beberapa kasus, paspor atau dokumen identitas dilaporkan ditahan. Waktu untuk mengambil keputusan menjadi sangat singkat. Tekanan muncul melalui ancaman deportasi, persoalan administrasi, atau janji pembayaran yang sulit dibuktikan. Dari 16 tawanan perang asing yang diwawancarai dalam investigasi tersebut, 13 orang menyatakan mereka diyakinkan tidak akan dikirim ke garis depan. Mereka mengira akan bekerja di belakang medan pertempuran, menjaga fasilitas, membantu logistik, atau menjalankan tugas non-tempur. Kenyataannya, sebagian dari mereka masuk ke unit militer dan dikirim menuju wilayah pertempuran hanya beberapa minggu setelah menandatangani kontrak. Untuk rekrutan dari Afrika, laporan itu memperkirakan jumlahnya berada antara 1.700 hingga 4.000 orang. Rentang angka yang lebar menggambarkan sulitnya pelacakan, sebab rekrutan dapat berlangsung melalui agen informal, perusahaan perantara, struktur militer, bahkan jalur yang terkait dengan pihak negara. Tidak semua orang direkrut dengan pola yang sama, tetapi pola penipuan dan tekanan muncul berulang dalam kesaksian yang dikumpulkan. Resiko terbesar muncul saat para rekrutan ditempatkan dalam tugas paling berbahaya. Kesaksian menunjukkan adanya dugaan perlakuan diskriminatif, penghinaan rasial, pelatihan singkat, dan penempatan pada serangan garis depan dengan tingkat korban tinggi. Dalam kondisi seperti itu, orang yang berangkat untuk mencari pekerjaan dapat berubah menjadi prajurit tanpa pilihan. Keluarga di negara asal sering baru mengetahui kenyataan tersebut setelah komunikasi terputus, dokumen tidak dapat diakses, atau kabar penempatan di Ukraina muncul. Dari titik inilah, persoalan perekrutan berkembang melampaui kebutuhan personil militer menuju dugaan eksploitasi manusia lintas negara. Pada 12 Maret 2026, persoalan perekrutan warga asing untuk perang Rusia di Ukraina mencapai tingkat yang berbeda. Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang secara langsung mengutuk perdagangan manusia, perekrutan menipu, dan eksploitasi tenaga kerja yang berkaitan dengan operasi militer Rusia. Bagi lembaga Eropa itu, kasus ini tidak lagi dipandang sebagai urusan kontrak tempur perorangan. Isu tersebut telah masuk ke ranah pelanggaran hak asasi manusia internasional. Resolusi itu menyoroti pola yang berulang di banyak negara. Warga dari wilayah berpenghasilan rendah dijangkau melalui tawaran pekerjaan, kesempatan pendidikan, atau janji memperoleh izin tinggal. Mereka kemudian dibawa ke Rusia, kehilangan kendali atas dokumen pribadi, lalu menghadapi tekanan untuk masuk dinas militer. Parlemen Eropa menyatakan praktik seperti ini dapat melanggar hukum humaniter internasional dan berpotensi masuk kategori kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Dokumen tersebut juga meminta negara-negara asal untuk memperingatkan warganya secara terbuka. Petugas imigrasi diminta meningkatkan kewaspadaan. Platform media sosial didorong menghapus konten yang digunakan jaringan perekrutan menyesatkan. Uni Eropa dan negara anggotanya diminta menjatuhkan sanksi terarah terhadap individu serta lembaga yang terlibat dalam perekrutan maupun perdagangan manusia. Tekanan diplomatik sudah muncul sebelum resolusi itu disahkan. Pada 19 Februari 2026, laporan intelijen Kenya yang dipresentasikan kepada parlemen menyebut lebih dari 1.000 warga Kenya telah direkrut untuk bertempur di pihak Rusia.
Laporan itu juga mengaitkan perekrutan dengan jaringan perdagangan manusia dan janji gaji tinggi bagi mantan tentara, mantan polisi, serta pencari kerja. Pemerintah Kenya kemudian menyatakan telah membantu memulangkan puluhan warganya dari Rusia dan menyiapkan pembicaraan diplomatik mengenai kasus tersebut. 8 hari setelahnya, pada 27 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Ghana menyatakan sedikitnya 55 warga Ghana dilaporkan tewas setelah diduga dibujuk untuk bergabung dalam perang Rusia di Ukraina. Informasi itu muncul setelah kunjungan pejabat Ghana ke Kiev. Pemerintah Ghana menyebut warga mereka dijanjikan pekerjaan, tetapi sejumlah orang akhirnya berada di garis depan. Kasus tersebut memicu langkah untuk membongkar jalur perekrutan yang memanfaatkan kesulitan ekonomi. Dampak hukum bagi orang yang berhasil pulang pun tidak sederhana. Di beberapa negara, bergabung dengan angkatan bersenjata asing dapat diperlakukan sebagai tindak pidana. Di Mesir, warga yang terbukti masuk dinas militer negara lain berisiko menghadapi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan aturan yang berlaku. Kondisi ini membuat banyak keluarga menghadapi dua ketakutan sekaligus: kehilangan anggota keluarga di medan perang atau menghadapi proses hukum ketika ia kembali. Masalah berikutnya adalah nasib mereka yang tertangkap oleh Ukraina. Pada 20 Juni 2026, pejabat Ukraina menyatakan mereka telah mengidentifikasi tawanan perang dari 48 kewarganegaraan. Banyak di antaranya berasal dari Asia Tengah, tetapi ada juga warga Kenya, Mali, Mesir, Nepal, Sri Lanka, Turki, dan Republik Kongo. Rusia dilaporkan kerap tidak memasukkan warga asing tersebut dalam pertukaran tawanan, bahkan ketika sebagian memiliki dokumen Rusia. Situasi itu menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya. Mereka direkrut untuk bertempur di bawah komando Rusia, tetapi dapat kehilangan perlindungan ketika tertangkap. Mereka dijanjikan pendapatan, status hukum atau masa depan baru, tetapi justru terjebak antara penahanan, luka perang, dan ketidakpastian identitas. Pada 12 Maret 2026, Parlemen Eropa menuntut Rusia menghentikan pola perekrutan tersebut dan menjamin pemulangan tanpa syarat bagi orang-orang yang direkrut secara curang. Resolusi itu juga meminta Rusia memberi informasi kepada keluarga mengenai keberadaan dan kondisi korban. Desakan ini menunjukkan bahwa jaringan perekrutan lintas negara kini menjadi bagian dari tekanan internasional terhadap Moskow. Perang di Ukraina terus memperlihatkan bahwa kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah tank, rudal, atau pasukan di garis depan. Jalur logistik, bahan bakar, perekrutan personel, hingga tekanan diplomatik kini menjadi bagian penting dari medan pertempuran yang lebih luas. Di tengah serangan drone, gangguan pasokan, dan sorotan dunia terhadap perekrutan warga asing, konflik ini menunjukkan dampak yang jauh melampaui wilayah tempur. Setiap keputusan militer dapat membawa konsekuensi bagi masyarakat sipil, keluarga, serta hubungan antar negara. Ikuti terus perkembangan situasi internasional, geopolitik, dan fakta-fakta penting lainnya hanya di channel Orbit Fakta. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.